Shalom, perkenalkan nama saya Margareta Bukodaton, NIM 221411201, kelas H. Pada video ini, saya memilih brand Scarlett Whitening dalam menggunakan media digital dan media sosial untuk memasarkan produknya. Scarlett Whitening sendiri merupakan brand untuk produk kecantikan atau kosmetik lokal yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha muda Indonesia yaitu Felicia Angelista. Adapun produk-produk yang diproduksi oleh Scarlett Whitening meliputi paket perawatan wajah, perawatan rambut, dan perawatan tubuh dengan berbagai varian. Ada varian Happy, Jolly, Charming, Freshy, dan lain-lain. Begitu juga dengan perawatan wajah, ada paket acne, paket glowing, dan paket brightening. Sehingga Scarlett sungguh lazim dikenal di negara Indonesia sebagai skincare lokal. Target pasar Scarlett Whitening adalah para wanita dan remaja. Scarlett Whitening diproduksi oleh PT Motto Beringin Abadi, Bogor, Indonesia. Nah, adapun media digital yang digunakan oleh Scarlett Whitening untuk memperkenalkan produknya yaitu website dan TV. Pada website, Scarlett Whitening memperkenalkan produknya bagi pengunjung sebagai tujuan utama dari strategi pemasarannya. Scarlett Whitening juga memperkenalkan produknya melalui TV untuk menarik pelanggan. Dengan adanya website, Scarlett bisa menyampaikan informasi spesifik terhadap produknya, misalkan cara pemakaian dan manfaat produk. Nah, selanjutnya, media sosial yang digunakan Scarlett Whitening dalam memperkenalkan produknya yaitu yang pertama, Instagram. Banyak perusahaan dengan brand terkenal memiliki akun Instagram dan menggunakannya sebagai media promosi. Salah satu perusahaan tersebut adalah Scarlett Whitening. Brand Scarlett Whitening dengan followers dan customernya sangatlah kuat. Dilihat dari jumlah komen di setiap post feeds yang melebihi 100 komentar per postnya. Jumlah followers yang saat ini sudah mencapai 5,6 juta followers. Serta kemampuannya dalam menggait para brand ambassador tidak hanya lokal tetapi juga internasional, menjadikan followersnya semakin mempercayai brand tersebut dan menunjukkan bahwa Scarlett Whitening merupakan brand yang trusted. Yang kedua yaitu TikTok. TikTok dapat menjadi tempat strategi bagi pemasaran sebuah merek atau produk yang dapat menjangkau konsumen. Yang ketiga yaitu WhatsApp. WhatsApp juga merupakan tempat pemasaran yang efektif dan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat yaitu Facebook. Facebook juga merupakan aplikasi yang sama halnya dengan TikTok, Instagram yang merupakan tempat mempromosikan produknya. Adapun dampak penggunaan media digital dan sosial media yaitu dengan adanya media sosial dan media digital, adapun dampak positif dan negatif dari pengguna media tersebut. Dampak positif yaitu yang pertama, meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Apabila sering mempromosikan produk melalui iklan atau postingan, maka berpeluang besar untuk mendapatkan trafik pengunjung untuk membeli dan menggunakan produk Anda. Pastikan untuk selalu memberikan informasi produk sedetail mungkin untuk meningkatkan kepercayaan customer. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, kredibilitas perusahaan dapat diukur dari seberapa besar dan banyaknya sebuah perusahaan memberikan layanan dan produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh customer. Dengan memanfaatkan media sosial, juga dapat menyusun profil perusahaan untuk membantu produk penjualan dan pemasaran barang dan jasa.
Yang ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Semakin kredibilitas Anda meningkat, semakin timbul banyaknya relasi dan jaringan yang terhubung secara cepat melalui aplikasi medsos. Kerjasama umumnya akan dilakukan dengan diskusi. Adapun dampak negatif pengguna media sosial untuk kepentingan bisnis. Yang pertama, memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu. Semakin mudah akses dan fitur yang disediakan juga dapat menimbulkan risiko kejahatan yang besar pula. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menawarkan dan memperkenalkan produk secara bebas melalui media sosial. Yang perlu diperhatikan adalah informasi produk tersebut apakah memang terbukti asli atau palsu. Juga dapat melihat hasil review dari konsumen yang lain. Selain itu, juga dapat memberikan feedback atau laporan kepada platform terkait dengan pemalsuan produk yang dilakukan salah satu brand atau penjual produk. Yang kedua, menyebarkan berita atau informasi hoax. Saat ini semakin banyak informasi yang tersebar secara bebas dan cepat melalui internet. Berita atau artikel yang ditampilkan juga dapat mengandung unsur pembohongan publik apabila Anda tidak mengecek atau memverifikasi keaslian konten tersebut. Pastikan untuk selalu mencari referensi sumber yang valid, serta tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang mencurigakan. Selanjutnya, juga dapat melaporkan pihak media yang menyebarkan isu hoax atau berita palsu kepada pihak yang berwenang. Karena sekarang di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut, yaitu UU ITE. Yang ketiga yaitu menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Semakin banyak produk yang berada di medsos, semakin besar pula persaingan yang terjadi antar kompetitor bisnis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat pula. Adapun manfaat dari penggunaan media sosial. Manfaat yang pertama yaitu mendapatkan informasi secara aktual. Membagikan berbagai konten terbaru sangatlah mudah dilakukan saat ini, karena sekarang banyak sekali aplikasi sosial media yang dibuat untuk membantu proses pencarian berbagai sumber informasi dalam setiap bidang kehidupan. Informasi tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh penjuru dunia. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi secara real time. Apakah Anda sering menghabiskan waktu untuk melakukan percakapan dengan teman, saudara, dan yang lainnya dengan menggunakan platform media sosial? Jika benar, maka percakapan atau biasa disebut chatting merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara real time. Manfaat utama dari medsos adalah untuk memutus jarak dan waktu dalam menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain, sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan secara langsung meskipun berbeda wilayah dan berjauhan. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Saat kemunculan di dalam media sosial, Anda dapat lebih mudah untuk terhubung dengan pelanggan. Sebaliknya juga, pelanggan dapat terhubung dengan lebih mudah. Dengan adanya sosmed juga dapat meningkatkan loyalitas konsumen pada brand yang dimiliki. Yang terakhir, membangun relasi dengan cepat dan luas. Manfaat media sosial terakhir adalah mengembangkan jaringan atau relasi secara luas. Jika produk semakin dikenal oleh orang banyak, maka semakin tinggi juga trafik yang dapat diperoleh. Membangun relasi sangatlah penting, karena bisnis akan mudah dan cepat berkembang karena terdapat sebuah jaringan yang luas serta media promosi yang tepat sesuai dengan target pasar yang dituju. Sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching.